demikian. Nah, sekarang sebenarnya ini tadi sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan beberapa kitab yang saya bawa. Qadarullah ini di kendaraan lampu ini gak iso terang. Jadi nggak bisa ngintip kitabnya. Jadi gini, kalau kaitannya sama ain, beberapa ulama yang memang terjun praktik sebagai peruqyah itu mendefinisikan agak berbeda. Kalau melempar ain terhadap diri sendiri itu ulama-ulama kita menamakannya sebagai an-nafas. Nafas ya, atau an-nafas. Itu artinya begini. Seseorang itu kagum terhadap kelebihan yang melekat pada dirinya sendiri, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah. Itu makna an-nafas. Yaitu kita kagum terhadap keadaan diri kita, kelebihan-kelebihan kita. Nah, di saat yang sama, ia tidak mengaitkan ini, menisbatkan kelebihan itu kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Contoh ya, ini kalau bukan karena aku yang usul kemarin, nggak bakalan masjid ini semeriah ini. Nah, ini contoh. Terus kemudian, Pak, jenengan ini kok bisa berhasil begini ya? Ya mesti aja saya bisa ngelola dengan baik, wong saya lulusan Jerman, misal. Nah, terus kemudian contoh lain, misalnya Bunda lagi bercermin. Terus kemudian ada semacam kagum. Meskipun usiaku sudah 45, ternyata wajahku masih glowing ya, misalnya begitu. Nah, kekaguman itu kalau tidak dinisbatkan, dikembalikan kepada Allah, artinya iyalah jelas bisa begini, memang Allah sudah mengendakinya. Loh, bukannya sama yang pinter ngelola lulusan Jerman misalnya begitu nggih. Ya iya, itu hanya pengalaman aja, tapi semua ini Allah yang mengendaki kok. Nah, kalau semuanya dinisbatkan kepada Allah, maka pujian kekaguman terhadap diri sendiri itu aman. Tetapi yang diberikan penekanan kepada ulama, ketika seseorang itu akidahnya kurang baik, kurang belajar dengan tenanan, nggak serius belajar agama dengan baik, sehingga dia merasa semua kelebihan itu yang dia dapat tuh dari jerih payahnya. Bunda, ini apa namanya, jenengan ini kok bisa ya ngelola majelis taklim sedemikian banyak, misalnya gitu. Ya iya, wong saya itu belajar begini dan begitu. Nah, lupa tidak dinisbatkan semua itu kepada Allah. Tauhidnya amburadul begitu bahasanya ya. Sehingga lupa kalau semua kelebihan itu memang Allah karuniakan untuk dirinya. Nah, inilah yang akhirnya pensifatan terhadap diri sendiri itu an-nafas itu para ulama memberikan penekanan jauh lebih berbahaya. Saya sarankan tidak dicoba ya. Saya sarankan tidak dicoba. Bagi yang ngeyel silakan aja malam ini langsung bercermin, cantik banget ya, keren banget ya aku ya, gagah banget ya, maco banget ya, aku ternyata six pack ya. Nah, silakan berbangga begitu, jangan nisbatkan semua itu kepada Allah. Tidak akan lebih dari 3 hari. Semua yang jenengan kagumi dari diri sendiri itu akan copot. Yang kagum terhadap glowingnya wajah, nanti muncul jerawat, menahun malahan, tidak bisa selesai dengan pengobatan. Nanti matanya merah, rambutnya rontok. Bagi yang mengagumi kemajuannya juga demikian, nyeri-nyeri. Itu sering kita tanganin yang seperti itu. Nah, hati-hati, an-nafas kalau diikuti dengan kesombongan. Ini yang kata para ulama, daya redap. Apa kok daya redap itu ya? Daya rusaknya itu jauh lebih berbahaya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai apa yang Allah lebihkan dalam diri kita itu menimbulkan sum'ah, bangga diri. Apalagi sampai ujub, merasa diri paling hebat, orang lain gak berhak mendapatkan kecantikan kayak aku, kepintaran kayak aku, kecerdasan kayak aku. Apalagi kalau sampai pada ranah sombong, nah sudah nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengerin kebenaran, dinasehati juga ditolak, dan cenderung merendahkan yang lain. Nah kalau seperti ini, an-nafas itu akan menghancurkan kehidupannya. Kalau yang dikagumi adalah kecerdasannya, biasanya ngapunten ya, ngapunten mohon maaf,
Tidak selalu begini, cuman pengalaman di rekam medis kami, kalau orang-orang seperti ini nanti biasanya, mohon maaf banget, mengalami pikun dini. Bukan sekedar pelupa, memang betul-betul pikun dini. Yang lebih sering terjadi adalah demensia. Itu hati-hati, itu seringkali karena an-nafas, mengaini diri sendiri, terutama dalam bab kecerdasannya di masa lalu, mampu memimpin ini dan itu, mampu mengelola ini dan itu dikenal karena kepintarannya, mesti nanti daya rusaknya sangat mengerikan. Seperti yang saya ceritain barusan. Nah itu Bunda Chandra, Bunda Iva, jangan main-main dengan an-nafas, apalagi disertai 3 poin penyakit hati tadi. Itu daya remuknya sangat menakutkan. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, saya bukakan rekam medis terkait an-nafas, betapa ngilunya kita kalau melihat masa tua kita nanti dihabisi seperti itu. Nah, bagi yang belum waktunya menua dini, hati-hati, masih berumur 33, 35, uban udah banyak, udah mulai keriput, hati-hati, itu mesti rata-rata dikarenakan an-nafas di masa lalu. Nah, ini yang saya maksud, ayo kita kembangkan diskusi kekinian terkait AIN, supaya semuanya mulai sadar, mulai ngeleler gitu, nggih. Monggo, saya kembalikan. Semoga moderatornya nggak menua dini. Amin, amin. Gini Ayahanda, itu kan tadi ain itu dengan mudahnya datang hanya syaratnya pandangan mata disertai iri dengki ya. Oke. Bolehkah ain ini kita lakukan untuk melampiaskan dendam Ayahanda? Maksudnya gimana nih? Kok bisa Misalnya, sama kalau ada AIN? apa? ah, ada orang yang nggak kita suka gitu ya. Terus Oke. kita itu dengan sengaja melontarkan kalimat agar dia itu terkena ain. Boleh ndak Ayahanda kayak gitu? Oke, sekarang pertanyaan serupa itu mirip dan ini memang serupa, cuman beda kasus. Boleh enggak balas sihir dengan sihir? Nah, ini pertanyaan serupa banget. Cuman ini ain. Jadi begini, kalau agama kita ini kan begitu indah ya, begitu komplit. Ketika kita merasa dizolimi oleh seseorang, merasa disakiti oleh seseorang, maka Allah sudah memberikan fasilitas itu. Tidak perlu menggunakan senjata yang kalau kita gunakan malah kita melakukan dosa besar. Nah makanya tentang ain para ulama kan nggak main-main. Sampai dikatakan terkait bahayanya ain yang begitu mengerikan, agama kita kata para ulama mengharamkan ain karena itu merupakan racun lidah yang berbahaya. Nah, adapun ketika hati kita disakitin, kehidupan kita dirusak oleh orang lain, ada kok agama kita memfasilitasi banget. Rasulullah sampai memberikan sebuah gambaran, ada 3 doa loh, ada tiga kategori orang loh, yang kalau mereka 3 orang ini berdoa, maka doanya kata Rasulullah tidak sedikit pun diragukan, pasti diijabah. Nah, apa itu? Salah satunya adalah doa atau ucapannya orang yang terdolimi. Nah, ini fasilitas yang sudah diberikan halal banget misalnya gitu ya. Makanya ketika nanti ada kedongkolan di hati karena saudara-saudara kita misalnya di Palestina, di negeri-negeri kaum muslimin yang lain sedang diinjak-injak kehormatannya, dijajah, disakiti, dizolimi, maka jenengan tinggal gelar sajadah, manfaatkan fasilitas ini. Karena Allah kalau sampun janji nggak mungkin diingkari. Nah, doanya orang-orang yang dizolimi itu tidak pernah diragukan, pasti akan diijabah. Nah, manfaatkan ini, jangan balas sihir dengan sihir, apalagi dengan ain. Buatan bareng, malah nggak jadi kebaikan, malah kita yang terkena dosa, gitu nggak? Nah, mekaten. Iya, iya. Mumpung masih membahas apa materi pengantar ya. Ini ada pertanyaan yang masih berkaitan. Eh, di era kekinian ini kadang itu kita itu ada yang sudah paham dengan AIN, ada yang belum paham dengan AIN. Kita yang sudah paham, kita berusaha ngerem, nggak posting-posting foto gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin pada saat foto sama saudara atau sama teman gitu ya, dan mereka ini masih eh, suka posting gitu dan ada
ada tanya gitu, Ustaz. Ayah, gimana ya menyikapi itu gitu. Sedangkan kita kan nggak bisa mengontrol itu gitu. Gimana ya? Inje. Jadi ini yang sebenarnya kalau kita membuka bagaimana guru-guru kita, para ulama menuliskan kitab terkait sama ain, itu mesti poin ini dimasukkan di dalam kiat menjaga diri dari ain, dari bahaya ain. Salah satunya kita tidak bermudah-mudah untuk menunjukkan ke halayak ramai, bisa itu secara offline maupun secara online melalui media sosial. Tidak bergampang-gampang, tidak bermudah-mudahan menunjukkan keadaan diri kita yang itu berpotensi menyebabkan orang lain memuji, bahkan dengki. Ini pintu pertama. Karena kalau kita mampu menjaga dari pintu ini, kita lebih aman. Nah, ini jadi yang pertama itu rambunya dulu diperhatikan. Tidak boleh bermudah-mudahan untuk menunjukkan keadaan diri kita yang kalau keadaan diri kita itu diketahui oleh khalayak ramai menyebabkan kekaguman, menyebabkan kedengkian lebih bahaya lagi gitu nggih. Nah, ini kaidah pertamanya. Sehingga nanti umpama nggak perlu-perlu amat begitu. Jangan pasang foto anak kita yang cantik, anak kita yang imut, cucu kita gitu nggih. Itu nanti kalau sudah diupload di WA misalnya, pasti ada yang komentar, "Ih, imut banget ini anakmu yang nomor berapa, Bunda?" Gitu. Nah, coba sekedar ngomong, "Ih, imut banget ya, lucu banget." Dia lupa tidak disertai doa keberkahan. Harusnya kan begini, ih lucunya, imut banget. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Atau barakallahu fiik, barakallahu fikum. Nah, itu aman, tapi kan sedikit di antara masyarakat kita yang memahami bagaimana cara mensifati secara benar. Apalagi nanti kalau yang berkomentar itu iri. Nah, gitu. Anaknya siapa itu? Lucu nih. Nah, ngomongnya begitu. Tetapi hatinya tuh dengki, iri. Kok bukan aku aja sih yang punya anak ganteng seperti itu gitu kan. Nah, itu yang akan membuat penyakit anak kita itu sering kejang-kejang. Yang sering terjadi ketika habis diposting begitu, tidak sampai seminggu nanti demam tinggi, kejang-kejang, rewel begitu nggih. Nah, ini bahayanya. Pertama, ya rambunya jangan bermudah-mudah. Terus kemudian yang kedua, kalaupun toh kepingin memfoto dirinya sendiri, memfoto dengan keluarga, itu boleh. Karena di sini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengkategorikan foto itu bagian dari gambar. Sehingga foto dikatakan hukumnya diharamkan karena bagian dari menggambar makhluk hidup kan tidak buatan bareng gitu nggih. Ada sebagian yang lain mensifati foto itu bukan gambar, foto itu bukan menggambar, sehingga dengan dalil ini ada yang membolehkan. Nah, tapi yang membolehkan pun ini tidak boleh dipajang, itu sepakat para ulama. Kalau hukum foto terjadi khilaf perbedaan, tetapi yang sepakat tidak boleh dipajang, baik itu dipajang di dinding rumah maupun di media sosial. Nah, ini bahayanya mulai masuk ketika kita khilafnya di sini. Akhirnya kita kecantikan kita, keharmonisan rumah tangga kita, keberhasilan anak-anak kita di sana punya pangkat, punya gaji besar, bisnisnya banyak. Akhirnya membuat orang kagum, memuji, membuat orang dengki, akhirnya hasad gitu. Nah, ini jadi ada dua rambu itu yang harus dijadikan filternya. Yang pertama jangan bermudah-mudahan. Yang kedua, kalaupun harus mengambil foto silakan kalau mengambil hukum yang membolehkan, tapi jangan dipajang. Nah, yang terakhir, kalaupun dipaksakan untuk pajang, itu harus dengan maksud tertentu. Contoh, mau promosi. Ya jelas kalau nggak dituturnya gambar mie ayamnya yang enak, terus jualan mobil nggak diposting, ini mobilnya bagus, bodinya masih licin gitu nggak? Ya nggak mungkin laku kalau tidak dipromosikan. Apalagi sekarang katanya kemarin ada kondisi tertentu yang membuat
anak-anak sekolah kita itu harus ditunjukkan prestasinya, baik itu lewat Instagramnya, lewat Facebooknya, itu sebagai rekam digital yang nanti akan mempengaruhi penerimaan di perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dengan keadaan ini mengharuskan, nah ini ya, misalnya kita jualan, mengharuskan untuk promosi, untuk personal branding, mengharuskan untuk mengupload kelebihan-kelebihan kita di media sosial, monggo. Nah, hati-hati tapi tidak boleh disertai dengan rasa bangga diri, ujub, merasa paling hebat, begitu. Nah, hati-hati. Semoga dengan cara seperti ini dan nanti kita kembangkan dengan cara-cara membentengi diri, nah insya Allah aman, gitu nggih. Tapi kalau jenengan bebas mengekspos kelebihan diri, tapi tidak diikuti dengan pembentengan diri yang kuat, hati-hati, remuk nanti, nggih, remuk banget. Makanya kapan hari saya sudah sampaikan kepada panjenengan semuanya, terutama yang selebgram gitu ya, apa itu namanya saya juga kurang tahu, artis-artis itu hati-hati. Kita sudah sering seliweran di media sosial, artis A meninggalnya seperti ini, rata-rata sakit di rumah sakit parah. Nah, itu kena ain semuanya. Oke, hati-hati. Nah, pun ini 3 filter yang harus dijaga. Kalau memang terpaksa harus jepret-jepretan foto, nah itu yang perlu diperhatikan rambu-rambunya, oke? Baik, Ayahanda. Ini tadi kan orang yang ngasih pujian ke kita itu berpotensi melempar ain ke kita. Apalagi kalau kita uploadnya itu di media sosial, kita upload kemesraan sama pasangan, kita upload harta benda kita upload kesuksesan kita. Nah, orang-orang tentunya iri dan bisa melempar ain. Ada kalanya kita bisa melempar ain juga ke diri kita sendiri saat bercermin tadi. Nah, kalau kita punya tetangga ini Ustadz, misal jin ini ya, jin ini bisa nggak sih ngelempar ain ke manusia ini? Kan selama ini manusia sama manusia ya. Terus jin itu bisa nggak ngelempar ain ke manusia? Apalagi kalau jinnya itu suka sama si manusianya. Baik. Ini pertanyaan yang sedikit menarik ya, tapi rumit gitu nggih. Jadi saya mengawalinya pertanyaannya Bunda Chandra ini dengan pengalaman pribadi ya. Di masa lalu cukup sering kasus seperti ini karena saya belum menyadari itu. Okay. Sering menghampiri saya kasus seperti ini. Maksudnya kasus apa? Yaitu kita terkena ain, terlempar ain dari bangsa jin. Jadi jin yang melempar ain ke kita. Nah ini di masa lalu lumayan sering kejadian ini menimpa kami pribadi karena tidak tahu. Nah, ini masalahnya tidak tahu. Makanya kan kemarin kita ceritain di awal, hati-hati loh ya, bisa jadi ginjal yang kita, penyakit ginjal yang kita derita, penyakit sesak nafas kita, jantung kita, diabetes kita, darah tinggi kita, loh bisa jadi itu merupakan bagian yang pemicunya adalah ain. Karena apa? Kita nggak pernah belajar, nggak pernah tahu. Nah, perhatikan, ain itu bisa dilempar oleh jin. Hampir semua para ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya menyebutkan poin ini. Nah, nanti saya tunjukkan sedikit tanda-tandanya, nanti kita kembangkan dalam diskusi ya. Nah, jadi begini, jin itu bisa melihat segala bentuk tetek bengek kita gitu ya. Kelebihan-kelebihan kita, terutama hati-hati nggih, hati-hati yang sering kita tangani itu jenengan yang dikaruniai, mohon maaf ya, mohon maaf kalau agak vulgar, kecantikan yang lebih, terus kemudian keadaan tubuh yang bagus. Ini yang paling sering gitu nggih. Nah, jin itu bisa melemparkan ain, bisa dalam bentuk kekaguman. Kekaguman itu kalau yang sering kita tanganin itu mesti berimbas nanti pada ngefan. Jin itu mencintai manusia. Dan juga jin itu seringkali melemparkan hasad, melemparkan kedengkian terhadap kehidupan kita, rumah tangga kita yang bahagia. Apalagi mohon maaf ya, nanti kalau bicara ini hati-hati, reaksi KB nanti yang dengerin gitu.
Jadi begini, ada jin itu yang sebenarnya suka ya sama istri kita. Nah, ketika kita menunjukkan keromantisan, keharmonisan dalam rumah tangga, jin itu hasad, jin itu dengki dengan kita, terutama yang suami, karena dia juga ada cemburunya juga, gitu nggih. Nah, akhirnya dia kedengkian itu dilemparkan ke kita dalam bentuk ain, dan cirinya khas banget apa itu saf'ah. Sudah ingat ya, kalau saya ngomong saf'ah berarti materi kemarin sudah harus ingat. Jangan bingung. Saf'ah itu adalah buramnya wajah, itu kalau ain dari manusia. Buramnya wajah yang disertai pucat. Nah ini, kalau saf'ah yang itu merupakan pertanda dari ain yang terlempar dari jin, saf'ahnya nggak cuma di wajah, tapi hampir keseluruhan tubuh. Nah, kalau bahasa kasar saya, mohon maaf biar mudah diingat, orang yang terkena ain dari jin itu warna kulitnya jadi mangkak. Nah, itu bahasa kasar saya, mohon maaf. Jadi nggak ada aura keindahannya. Cantik mungkin iya, ganteng tetap ganteng. Tapi dilihat itu mangkak, auranya itu nggak ada. Itu ciri khas orang yang terlempar ain oleh jin. Saf'anya nggak cuma di wajah, wajah keseluruhannya itu. Jenengan kalau bercermin, barangkali yang pernah mengalami ini, mesti ada kekaguman, mohon maaf, kekagetan. Wajah saya kok jadi gelap gini ya? Kalau yang sudah hitam bukan tambah gelap, jadi dilihat itu mangkak ya. Apa bahasa Indonesianya mangkak itu, Bunda Chandra? Surem apa ya? Dilihat itu nggak ada cahayanya begitu Kusam. bahasa. Kusam Nah, bukan Ustaz. kusam, betul betul, kusam tuh. Ini kata yang paling mewakili tuh. Itu hampir keseluruhan warna kulit di tubuh, di tangan, di kaki, di wajah, di leher, itu kusam. Nah, hati-hati, ini tanda utama kalau yang melempar ain itu adalah jin yang lagi hasad sama kita. Nah, ini cirinya. Nanti biasanya kalau didiagnosa lewat mimpi, itu muncul dalam mimpinya itu kita nggak kenal sosok itu, ya kayak bentuknya kayak sosok yang sedang mandengin kita gitu. Itu mimpi ya, mimpi. Nah, itu biasanya salah satu tanda yang kita alami ini sedang terlempar ain oleh jin. Nah, ini dua tanda, nanti kita kembangkan dari tanda-tanda yang lain. Dan daya rusaknya sama. Daya rusaknya sama. Nah, ini nanti coba dilihat. Ya, yang nggak harus dihafalkan bahasa Arabnya, nggak harus. Tapi kalau bisa nggak boleh, nggak apa-apa. Wong namanya berdoa itu juga Allah paham kok, bahasa apa saja boleh. Nah, perhatikan, nanti kita tuh kan bisa menyembunyikan gitu ya, bisa menjaga supaya nggak dipuji manusia, kita nggak obral foto, kita nggak obral sesuatu yang melibatkan kedengkian. Tapi kalau jin kan nggak bisa. Makanya sebagian praktisi ruqyah menyebutkan salah satu kekurangan kita sehingga memudahkan jin melemparkan ain karena kita tidak mengamalkan doa ini. Apa itu? Kata Rasulullah tuh supaya kita aman dari ainnya manusia maupun ainnya jin, doalah dengan cara ini. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna ya Rabb. Wa min kulli syaiton, dari setiap gangguan setan. Wahammah, dan juga bahayanya binatang-binatang buas itu. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap ain yang membawa keburukan. Nah, baik itu yang terlempar oleh manusia maupun jin. Nah, kalau dengan manusia kita bisa saling melihat kan, sehingga bisa lebih mudah menjaga diri. Tapi siapa yang tahu sekarang di sampingnya Bunda Iva ada jin yang sedang kagum gitu ya. Di sampingnya Bunda Chandra ada jin yang sedang hasad. Siapa yang tahu? Nah, karena dia barang yang nggak ketok gitu ya, nggak kelihatan, maka kita harus berdoa dengan doa yang diajarkan ini. Jadi kalau nggak hafal kalimat bahasa Arabnya boleh kok, boleh banget bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna ini. Dari setiap gangguan setan. Dan dari setiap bahayanya binatang-binatang yang membahayakan.
dan juga dari setiap ain yang membawa dampak buruk dalam kehidupanku. Kurang lebih seperti itu. Kalau jenengan sudah hafal, bagus. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin lammah. Nah, ini hati-hati. Jadi tetangga sebelah kita dari kampung sebelah ada kuntilanak, ada sundel bolong gitu ya, ada mak lampir. Mereka melihat kita dan bisa kagum dan bisa juga dengki. Nah, karena kita nggak ngerti, nggak melihat mereka, ayo kita berlindung kepada Allah agar mereka tidak bisa melihat sesuatu yang membuat mereka kagum dan membuat mereka dengki. Nah, demikian Bunda Chandra, Bunda Iva. Ya, serem juga ya ayah ya, karena itu kan nggak kelihatan ya. Iya, Tapi iya. saya mau mundur sedikit ke pembahasan an-nafas tadi. Kebetulan juga ada yang bertanya di apa di Zoom ini tadi, karena an-nafas itu jauh lebih berbahaya daripada ain. Nah, ini gimana ya ayah ya? Kalau itu tuh sudah terlanjur terjadi, cara menanggulanginya itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah terlanjur terkena efek dari anafas itu, sudah terlanjur sakit? Nah, itu bagaimana cara menyembuhkannya? Ini kalau ada yang bertanya seperti ini, saya lebih senang disebutkan penyakitnya. Saya jerawatan nggak sembuh-sembuh, misalnya begitu. Rambut saya rontok. Nah, itu bagian dari tanda ain. Saya tidak bercanda. Terus kemudian apa nggih? Kalau itu yang disifati kekaguman pada kecantikan, pada kegantengan gitu nggih. Tergantung juga sih kalau yang dikagumi kecerdasan dirinya sendiri itu yang remuk biasanya jadi males, menghafal jadi sulit, gampang pelupa begitu nggih. Nanti Hmm. yang kalau disifati itu adalah kelincahannya, semangatnya, itu biasanya jadi males gitu ya. Orangnya jadi suka nunda-nunda kerjaan. Nah, itu macam-macam. Kalau tadi disebutkan apa mboten itu pertanyaannya? Ini Sepertinya Bunda ini disuruh open mic aja ya, Mbak ya. Bunda heeh, Siti Muslikah ini. Monggo berkenan. Bunda, open mic Bunda. Kalau berkenan, karena supaya diagnosanya lebih enak. Tapi kalau misalnya tidak berkenan, nggak apa-apa. Nanti saya juga jawabnya secara umum. Ya, ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya yang bertanya terkait dengan anafas itu kalau sudah terjadi itu seperti apa penanggulangannya atau apa yang harus saya lakukan. Qadarullah saya mengalami kayak pengapuran tulang gitu. Jadi ada radang di tulang ekor di bagian leher sampai punggung gitu. Nah, rasanya itu nyeri gitu Ayanda. Jadi karena pengapuran itu sehingga menyebabkan spasme otot di bagian pundak, di bagian punggung dan di bagian dada. Jadi di bawah, bawah payudara. Jadi di tulang rusuk gitu. Di sekitar itu terasa nyeri, kayak dibuat nafas itu kayak agak berat gitu Ayanda. Iya, Oh, Masya mohon Allah. Nah, iya, Anda. Terima kasih ya, Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya tanya beberapa poin, Bunda? Iya, iya, ya, Anda. Silakan. Sekarang usia berapa? Saya berusia 53 ya, Anda. Oh iya, oke, sudah bisa ditebak 53. Terus mohon maaf, boleh tanya agak pribadi boleh ya? Iya, boleh. Oh, bukan aib kok, cuma tanya pribadi. Iya, Yang pertama, Bunda di masa lalu dikenal banget ya sebagai seseorang yang biasanya pun mohon maaf tegar, kuat menghadapi kehidupan dan iya, bukan orang rumahan ya. Jadi iya, orangnya iya. lincah Qadarullah, ya, 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 gitu betul ya. semua. Ya, Oh iyalah. Iya Bunda. Jadi kondisi ini
di masa lalu jenengan itu sudah tertangkap banget oleh benak saya adalah sosok yang bukan wanita biasa, tapi jarine wong Jawa nggih. Jenengan orang mana, Bunda? Qadarullah Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Wah, Iya, ini sudah kelewatan ini Bojonegoro barusan dan ini sudah. sampai Tuban ini. Oh iya, Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. jadi Bunda di masa lalu tuh jari wong Bojonegoro itu panas gawe. Orangnya itu bisa bukan orang mental tempe gitu ya, banyak ngemban amanah, terus kemudian Betul. kuat, tegar, bikin banyak orang kagum. Itu potret jenengan di masa lalu. Namun Iya, ketika pujian itu bahkan ketika jenengan melihat diri sendiri itu beda sama perempuan lain ya. Aku kok bisa begini dan begitu. Nah, mesti Bunda, an-nafas itu akan meremukkan kondisi itu persis potretnya seperti jenengan sekarang ini. iya. Nah, Astagfirullah. jadi yang pertama Bunda, mohon maaf banget, insya Allah sembuhnya cepat kalau jenengan tahu akan masalahnya. Satu, panjenengan bertaubat kepada Allah atas Iya, semua untuk kekhilafan masa lalu. Apa khilafnya? Bukan kelebihan Bunda itu bukan khilaf, tapi khilafnya kita di masa lalu itu tidak menisbatkan semua kemampuan Bunda itu kepada Allah. Jadi oh itu adalah hasil karyaku, kemampuanku, daya pikirku, keuletanku, ketangguhanku. Nah, taubatnya dari poin ini. Jadi, ya iya, Allah, mohon maaf jika di masa lalu terlalu sombong, tidak pernah menisbatkan semua kelebihan ini datangnya darimu. Ini yang pertama. Terus iya, kemudian yang kedua, Bunda, doanya harus disertai ini. Apa itu? Semacam ikrar kepada Allah. Ya Allah, aku berlepas diri dari semua setan yang masuk melalui kebanggaanku kepada diriku sendiri di masa lalu. Ucapkan itu kepada Allah setelah bertaubat. Yang kedua, ya Allah, aku berlepas diri dari semua setan yang masuk dalam kehidupanku sehingga menyebabkan aku kondisiku seperti ini. iya, Yang masuk melalui kesombonganku, kebanggaanku terhadap diriku sendiri. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, Bunda ambil air wudhu, bawahnya dikasih ember. Bunda wudhu di keran gitu, nggih, wudhu di iya, keran. Terus kemudian airnya kan ini ya, airnya tumpah iya. ke bawah gitu ya. Tampung. Iya, Ya, ditampung di bak atau ember. Nah, terus kemudian panjenengan gunakan itu untuk mandi, niatkan untuk mohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan semua dampak ain yang terlempar melalui dari diriku sendiri. Nah, Hmm, untuk membatalkan ainnya. Adapun untuk memulihkan apa yang sudah terlanjur rusak beberapa tahun terakhir ini, maka yang pertama nanti Bunda lakukan terapi Al-Quran yang dulu sudah disampaikan oleh Bunda Iva itu. Ya. iya, Terapi Al-Qurannya pakai satu, satu, satu. Satu, satu. Artinya setiap malam Bunda mempersiapkan 1 liter air yang sudah diterapi Al-Quran. Boleh dengan Al-Fatihah diulang-ulang silahkan. Kalau mau ditambahkan ayat kursi boleh. Ditambahkan 3 kul juga boleh. Yang penting niatnya untuk memohon pertolongan kepada Allah agar Allah nurunkan rahmatnya melalui air ruqyah itu. Nah, kalau iya, sampun dibuat, nanti iya, disimpan. Besok pagi, pada saat bangun awal, sebelum makan dan minum apapun, Bunda kalau mampu minum 1 liter air tadi bagus. Kalau boter, dicicil. Yang penting banyak. Nah, setelah hmm, diminum 1 liter itu, iya, maka 1 jam setelahnya Bunda nggak boleh makan dan minum apapun dulu. Itu memberikan kesempatan kepada air tadi supaya menutrisi setiap sel yang terjadi yang ada di Masya Allah. tulang, nyeri-nyeri semuanya akan membaik insya Allah. Dan lakukan itu sebulan penuh Bunda, sebulan Masya penuh. Allah. Terus kemudian yang kedua, terapi Al-Quran yang kedua ini tidak ditujukan untuk memperbaiki yang rusak yang di sel tubuh, tapi ini yang di otak, yaitu Bunda memperbaiki eh, struktur sel yang ada di otak yang sempat kacau gara-gara kebanggaan diri di masa lalu.
Nah, itu Bunda cukup membaca Al-Quran satu hari minimal 1 jam. 1 hari 1 jam. Itu Langsung ya, Ayanda. boten anu nggih Bunda, ndak harus sekali duduk boten. Tapi Ah, dicicil boleh, habis sholat 10 menit, 15 iya, menit silahkan. insya Nah, Allah. niatkan untuk kesembuhannya Bunda, dan yang kedua niatkan sebagai jalan hidayah agar jin-jin yang merusak kesehatan itu bisa keluar dalam keadaan bertaubat. Jadi jangan diniatkan untuk kehancuran mereka. Jadi Hmm, niatkan itu sebagai hidayah supaya Bunda tidak dibalas nanti. Itu seringkali kalau kita sakiti mereka, kalau kita tidak terbiasa meruqyah nanti diserang balik. Tapi rindukan agar mereka semuanya juga mendapatkan hidayah dan akhirnya keluar dalam keadaan bertaubat kepada Allah. iya, Lakukan seperti itu. Allah. Oke. Terus satu lagi, ngapunten sangat tadi dari yang diceritain itu, mohon maaf ya Bunda, mohon maaf banget. Iya, Saat ini Bunda tuh sensitif banget kelihatannya orangnya. iya, Jadi sensitif itu artinya lebih gampang tersinggung hanya dengan perkara-perkara yang sepele gitu. Dan itu Bunda, itu sangat menguras kandungan kalium dan kalsium yang ada di tulang-tulang. Boros banget dengan nanti. Nah, iya, iya. jadi berusahalah untuk menjadi sosok yang lebih tenang. Karena Bunda dulu aslinya begitu. Di masa lalu Bunda itu orangnya dewasa banget, orangnya tenang, orangnya tegar, selalu bisa menjadikan sandaran untuk saudara-saudari, saudara-saudara, teman-teman. Nah, itu Dan, yang dulu seperti itu. Dan iya, jadilah kembali seperti itu. Karena itu jati diri Bunda yang asli. Buat Allah bangga. Nah, sekarang hilangkan semua sensitif, emosian, gampang marah, karena itu pengaruhnya nanti boros banget di kalium dan kalsium yang ada di tulang-tulang jenengan. Nah, iya. oke, syukur-syukur nanti bisa tumbas atau beli vitamin yang kandungan ya kayak kalak gitulah kalau boleh saya sebutkan. Sudah mengkonsumsi itu, Oh, sampun, Ayanda. oke. Karena biasanya yang kami tanganin meskipun sampun konsumsi kalet, tapi kalau tasik muring-muringan, ya masih gampang marah-marah, itu boros. Iya, Kaleknya masuk tapi langsung kepake dalam emosi, sehingga tulangnya tetap kekurangan itu. Nggih. iya, 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 Ya Allah iya, mudahkan Ayanda. dosanya Bunda, nggih, dan Iya, sembuh amin. Iya, dengan amin. berkah. Iya, amin. Jazakallah khairan. Ustaz Ayanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ayahanda, ini ada Bunda Lia mau bertanya. Berkenan open mic nggak, Bun? Bunda Lia? Ya, Bunda Iva, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya, Malam. monggo. Mungkin mau ditanya langsung. Enggak, Bunda boleh. Ya, silahkan, Bun. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silahkan. Iya, Bunda saya enggak dari Jakarta, Ustadz. Oh, Bunda Lia dari Jakarta. Iya, Ustadz. Oh, gimana kabarnya Ananda? Ah, saya enggak bisa menceritakan rasanya masih pelik ya, Ustadz. Nggih, Setelah pertanyaan terakhir kemarin mengenai gimana saya harus bicara, kalau bicara saya itu meskipun terasanya selalu nanggepi, tapi dia selalu bilang, Umi itu kalau ngobrol sama adik sering toksik karena sering guilt trip menurutnya Ananda gitu. Nggih, Ustadz. nggih. Lah ya, jadi kan saya bingung mau bicaranya gimana loh ya, nak sama putra saya ini gitu, Ustadz. Mohon Terus maaf, ya, boleh saya dicontohkan gaya bicaranya Bunda kok sampai Ananda mempersepsikan seperti itu? Boleh saya dicontohkan sedikit kayak apa pola boleh, boleh, komunikasinya? boleh, Ustadz. Eh, menurut Ananda itu, nek kita lagi bicara berdua, kadang-kadang saya menangis, Ustadz.
Waktu saya bilang, iya nak, Umi juga bisa ngerasain apa yang adik rasa. Umi juga sedih rasanya sama seperti adik. Loh ya saya kadang-kadang kebawa emosi Ustadz. Jadi saya juga sedih karena eh, terbawa trauma-trauma masa lalu yang sangat banyak juga mungkin ya Ustadz. Oh iya iya. Dia merasa bahwa eh, seolah-olah kok aku yang disalahkan. Kok Umi malah bisa merasakan apa yang aku rasakan, tapi Umi nangis gitu Ustadz. Oke. Jadi kan saya jadi gimana ya gitu. Begitupun untuk hal-hal yang lain. Saya selalu beri kesempatan, adik enggak mau sekolah besok. Iya nak, boleh mau istirahat 1 hari dulu boleh. Nah ya besok kan saya, besok sekolah ya nak gitu. Adik masih belum mau. Terus ya seperti kemarin yang saya utarakan ke Ustadz, loh kalau adik enggak sekolah terus-terusan gimana nanti naiknya kan gitu loh ya Ustadz. Oke. Karena dari kelas 8 pun itu saat pindah di sekolah baru sudah berproses yang saya banyak sekali bernegosiasi dengan sekolah supaya Ananda masih tetap bisa sekolah di situ gitu loh Ustadz. Ini kan sekolah baru yang sudah terlanjur saat itu pindah dari sekolah saat dirundung ke sekolah yang ini gitu Ustadz. Ternyata Oke. Ananda belum bisa bersosialisasi saat awal-awal masih memang kalau di keramaian itu tiba-tiba ya tremor tiba-tiba gitu Ustaz. Misalnya dengar suara temannya teriak-teriak itu dia langsung tremor, gemeter, ketakutan gitu Ustaz. Oke. Saat itu saya selalu memberi pendampingan setiap hari saya di sekolah Ustaz seperti mendampingi anak TK. Loh ya lama-lama terus gurunya kan minta 1 hari kelang ya Bun gitu. Nggih saya ikuti. Saya kan nggak bisa terlalu banyak excuse juga ke sekolah karena kan lembaga ya Ustadz harus mengikuti juga gitu. Oke. Terus saya agak jarang. Lah agak jarang itu mungkin banyak tekanan-tekanan yang Ananda rasa di situ yang mengakibatkan akhirnya bos sekolah seminggu sehari. Mungkin merasa juga di sekolah itu eh, ndak ndak ada pembelajaran yang dia suka atau bahasa sekarang mudahnya bukan passionnya gitu Ustadz. Oke. Lah terus sekarang Ananda ini kan mau kalau psikosomatik itu badannya seluruh badannya sakit. Saya jadi berpikir kok ciri-cirinya itu sama persis seperti Ain. Apa mungkin Ananda juga saat dulu di pondok terkena itu, Ustadz? Karena saat di pondok ini Ananda itu eh, berprosesnya sangat cepat. Terus sampai uma-uma yang lain itu, umahat yang lain itu terlalu banyak pujian gitu, Ustaz. Terlalu, loh Mbak, kok bisa Aubrey diajarinnya dulu Ananda dipanggilnya Aubrey, namanya Muhammad Aubrey Attallah. Terus sekarang saya apa ya kasih panggilan baru itu dengan panggilan Attallah, Ustadz. Mungkin itu lebih baik gitu. Dulu dipanggilnya Aubrey. Kok Aubrey ini begini bisa sangat dewasa ya? Kok kalau ikut lomba-lomba bisa langsung juara 1 ya gitu? Kok yang gitu-gitu gitu loh Ustadz. Saya menanggapinya saat itu tetap dengan doa, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik. Tapi mungkin saya sendiri juga lupa ya Ustadz, ada rasa ujub di hati ya, bangga gitu. Alhamdulillah loh ya, ternyata anakku eh, di pondok bener gitu loh Ustadz. Maksudnya dibanding anak-anak seusianya, dia sudah lebih cepat eh, menguasai pembelajaran gitu loh Ustadz. Setiap proyek-proyek Atalah itu selalu ada di depan Ustadz. Dia paling tidak suka menunda pekerjaan karena memang dari kecil tipe anak yang perfeksionis.
Sampai akhirnya terjadi kejadian perundungan itu ya jadi atalah yang hari ini Ustadz. Pokoknya saya sangat sulit rasanya untuk bisa mengimbangi atalah, apalagi ketika atalah tantrum. Itu pernah tantrum di sekolah Ustadz, barang-barang di sekolah itu pecah. Iya, iya Bunda. Untuk hal ini Ustadz, dengan jalan yang sudah dibarengi obat-obat dari psikiatri, terus di psikolog itu beberapa kali atalah itu enggak bisa karena dia enggak bisa diajak bercerita Ustadz. Tempat beberapa psikolog menyarankan coba cari laki-laki gitu Ustadz. Selama ini kan dapetnya perempuan lagi gitu. Mungkin salah satu yang kekurangannya atalah fatherless dengan yang laki-laki atalah bisa lebih ngerasa nyaman atau ngerasa mendapat pendampingan bicara yang lebih kena di hati gitu Ustadz. Loh ya makanya sampai hari ini mungkin proses tenangnya atalah ketika minum obat aja Ustadz. Setelahnya dia akan tetap merasa kegelisahan yang lebih banyak, kemarahan yang lebih banyak, terus overthinking bahasa sekarang mungkin ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah sayanya sekarang yang sudah lebih tenang Ustadz ketika saya ikut program yang dikomandoi oleh Bunda Iva yang 111 Ustadz. Saya buatkan juga untuk Atalah, untuk kakaknya, air rukiahnya selalu. Jadi saya yang alhamdulillahnya sangat bersyukur lebih tenang dalam menghadapi Atalahnya. Itu Ustadz. Namun banyak hal yang apa ya Ustadz, saya ndak bisa menanganinya gitu Ustadz untuk Atalah ini gitu. Loh karena dia merasa tenang itu ketika dia minum obat saja gitu Ustadz. Nggih, Bunda Lia, sudah mungkin apa mau apa Ustadz mau Ayah mau menjawab ya? Nggih, Bunda Oke. Iva sudah cukup mungkin kalau memang ini juga berkaitan dengan Ain, apa yang harus saya lakukan selain pendampingan dari obat yang dari dokter dan saya juga sudah mencoba minum pala yang Ustadz kemarin sarankan gitu. Nggih, Ustadz. Syukron wa Oke, baik. jazakallah khair Ustadz. Amin, Pak Yaki, Bunda Lia. Ini dijawab dari sisi mananya Bunda Chandra, Bunda Iva? Pertanyaannya yang Ain aja, Ayanda. Oh, oke, baik. Sisi airnya aja dulu kali ya. Iya. Lurus. Sebentar, mohon izin sebentar. Ini macet sedikit. Ada truk. Baik, ayah bunda semuanya, ini mohon diperhatikan dengan sangat ya. Sebenarnya ini Qadarullah kitabnya nggak saya bawa karena pertanyaan ini indah banget ya. Saya mau memiliki sebuah kitab yang itu merupakan gabungan yang ditulis oleh beberapa ahli kejiwaan dan juga peruqyah gitu nggih. Jadi mohon diperhatikan untuk ayah bunda semua, baik itu kaitannya sama ain ataupun gangguan jin
sihir atau yang lainnya, penanganan kasus-kasus kaitannya sama penyakit kejiwaan atau kaitannya sama penyakit fisik gitu ya. Perhatikan kalau memang di situ terdiagnosa juga ada gangguan ain, gangguan sihir, gangguan jin, maka upaya-upaya pengobatan, terapi dan tindakan-tindakan medis itu tidak akan memberikan dampak yang bagus. Dampak atau progresnya itu tidak bisa terpantau secara wajar. Contoh, harusnya kalau murni penyakit fisik diobatin ini progresnya bisa terpantau. Oh, sekian hari, sekian minggu, bisa sekian persen. Nanti perubahannya bisa sampai pada titik ini. Nah, itu ranah medis murni. Tapi kalau apa yang kita lakukan, terapi, pengobatan, tindakan-tindakan medis yang lain, kok tidak membuahkan dampak sebagaimana yang lain, bahkan cenderung tidak ada progres, nah itu cirinya tidak murni penyakit medis. Nah, ini yang salah satu hikmahnya kenapa pada saat pertama kali kita belajar tentang bagaimana sih pola tingkahnya jin dalam kehidupan kita tuh, memang kalau dia sudah masuk kehidupan kita, dia ngapain aja di dalam tubuh kita gitu nggih. Nah, saat itu salah satu hikmah terpentingnya adalah melakukan terapi dengan Al-Quran itu bukan alternatif. Justru itu merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan apapun jenis penyakitnya. Baik itu penyakit fisik, penyakit kejiwaan, atau yang lain. Kenapa? Ketika nanti memang betul di situ itu ada gangguan ain yang nyelinap di situ, ada sihir, ada gangguan jin, maka terapi Al-Quran itu membongkar kedok mereka dari awal sudah. Bahkan akan memperbaiki sampai pada tataran sel. Nah, kalau itu yang dilakukan pendekatan dari awal, seandainya betul ada ain, sihir, dan lain-lain, itu sudah minggir dari awal. Sehingga nanti upaya yang kita lakukan, pengobatan itu bisa diterima tubuh. Farmakologi yang ada di obat itu bisa diterima tubuh dengan baik, sehingga progresnya itu bisa terpantau. Nah, ini kaidah awalnya, nggih. Sehingga nanti Bunda Lia lakukan upaya-upaya pemulihan ain kalau memang itu tanda-tandanya ada, nggih. Jadi jangan menduga-duga saja, gitu jangan. Tapi kita lihat tanda-tandanya seperti yang ada di slide itu kan sudah saya tuliskan banyak banget tanda-tandanya, nggih. Nah, nanti kalau memang ada, maka pengobatan untuk Mas Audrey itu nggak efektif kalau tidak dibatalin dulu ain-ain yang terlempar itu. Oke, jadi dilakukan upaya ruqyah syariah dulu. Karena Bunda Lia kan nggak tahu siapa dulu emak-emak temannya Bunda Lia yang terlalu banyak memuji atau mungkin yang nggak ketahuan mendengki gitu. Nah, lakukan ruqyah syariah, niatkan satu untuk membatalkan ain-ain yang dulu sempat terlempar. Yang kedua, niatkan untuk kesembuhan kejiwaannya Mas Audrey. Nah, ini nanti kalau sudah batal, nanti upaya terapi yang dilakukan, terapi reframingnya, terapi forgiveness-nya, terapi untuk menetralkan trauma-trauma masa lalu, terapi untuk katarsis menumpahkan luka batinnya, itu bisa efektif banget loh Bunda. Asalkan tidak diikuti lagi dengan ain, sihir, gangguan jinnya. Nah, ini mohon diperhatikan banget. Terus kemudian Bunda Lia sedikit aja karena kita tidak sedang membahas psikosomatisnya, tidak cukup dengan terapi yang tadi kita bicarakan, karena Mas Audrey, Mas Atala ini kelihatannya indikasinya kuat banget, memang pembulian masa lalu dan juga kasus-kasus yang lain itu sangat traumatis, luka batinnya sangat kuat, dan ini perlu dilakukan upaya pemulihannya. Ya minimal kalau Bunda Lia sudah pernah belajar bareng kita, minimal lakukan satu katarsis, menumpahkan beban-beban emosi masa lalu yang masih terpendam.
Yang kedua, dipulihkan dulu perasaan berharganya Mas Audrey. Dipulihkan yang sekarang ini tercederai, merasa tidak berharga, dipulihkan dulu seperti terapi-terapi yang sudah kita ajarkan. Melakukan terapi reframing, membingkai ulang setiap kejadian-kejadian pembulian di masa lalu itu agar Mas Audrey memiliki sudut pandang yang baru. Oh, ternyata Allah mengizinkan di masa lalu sakitin oleh teman-temanku, ternyata Allah izinkan itu agar aku bertumbuh menjadi anak yang lebih kuat, anak yang lebih sabar, anak yang lebih dewasa. Ya Allah, mudahkan aku bertumbuh dari kejadian ini. Nah, itu nanti membuat jiwanya besar. Kenapa? Karena Mas Audrey mulai yakin Allah memilih dia untuk diincipi episode itu. Ternyata Allah punya maksud. Di masa depan Allah mau pakai Mas Audrey untuk menyelamatkan apa kasusnya. Nah, untuk itulah tugas Bunda Lia membersamai Mas Audrey agar bertumbuh dari kejadian ini menjadi orang yang hebat. Karena Mas Audrey pernah mengalami episode bangkit dari pembulian yang parah, maka pasti Allah nanti akan pakai Mas Audrey untuk menyelamatkan orang-orang yang mengalami kejadian serupa. Itu cara Allah menyiapkan Mas Audrey. Jadi di reframingnya dari sisi sini. Nanti juga diajarkan forgiveness-nya. Belajar kalem-kalem, memaafkan teman-teman. Dan ini harus intensif, dideketin sama Bunda Lia saat makan bareng, saat membersamai tidur. Nah, sebenarnya Bunda juga, sebenarnya Umi juga marah loh, mangkel kalau lihat teman-temanmu yang nakal, yang di masa lalu sering bully kamu. Umi itu sebenarnya juga jengkel, nak. Namun setelah malam ini aku tahu ternyata mereka yang dulu nyakitin kamu, yang bully kamu, itu ternyata hidupnya tidak bahagia loh, nak. Kehidupannya dipenuhi derita luka batin, mungkin di rumah tangganya orang tuanya kasar, mereka sendiri suka dilukai seperti itu, sehingga karena mereka nggak bahagia, akhirnya tumpahnya ke kamu, nyakitin kamu. Nah, anak setidak sebahagia itu tidak pantas ya kalau dibalas dengan kebencian. Mestinya kita kasihani mereka, orang anak-anak yang tumbuh dalam keadaan yang tidak bahagia. Nah, perlahan-lahan, kalem-kalem, sampai pemahaman itu mancap. Sehingga nanti Mas Audrey itu lebih mudah untuk memaafkan semua aktor yang melukainya di masa lalu. Karena apa? Mas Audrey mulai memahami dengan di atas ilmu, oh iya ya, ngapain gue harus mengizinkan kebahagiaan gue dirampas oleh orang-orang yang tidak bahagia itu. Mereka kan anak-anak yang perlu dikasihani. Nah, muncul kedewasaan berpikirnya. Nah, ini nanti kalem-kalem kalau perasaan berharganya sudah pulih, psikisnya akan membaik, normal kembali. Saya ceritain karena ini tidak sedang tema psikosomatis, masuknya di tema lain. Saya kembalikan ke Bunda Chandra sama Bunda Iva. Ayah, ini ada yang raise hand. Bunda Dewi Alifah. Murid ya. Monggo, Bun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, tumben muncul. Ini lagi kayaknya lagi terlempar ain juga mungkin karena kayaknya masuk yang poin keempat, mengalami gangguan tidur dan mimpi aneh, sama yang terakhir merasa lelah, letih. Tapi yang saya tanyakan bukan saya, ini tentang anak saya, Ustadz. Nah, ini beberapa tahun yang lalu mungkin ain itu bisa berdampak sampai hari ini ya Ustadz, kalau umpama belum dibatalkan itu saklawase urip seumur hidup kita. Ya, itu beberapa tahun yang lalu anak saya kan ketika masih usia sekitar 4 tahun, 6 tahun, pokoknya yang usia-usia 7 tahun itulah. Itu kan dari lingkungan ini
nggak ada anak-anak yang diajak sholat ke masjid ya. Nah, anak-anak saya itu sama bapaknya itu selalu diajak ke masjid walaupun kadang di rumah dengan paksaan itu ya. Tapi akhirnya penilaian orang-orang di luar itu eh, ngelem, ngelem itu loh apa? Nggak ada anak-anak kecil yang seperti anaknya Bu Agus ini. Nama saya kan kalau di sini Bu Agus itu. Nggih. Tapi ketika mengelem apa nggih? Memuji, ketika memuji anak-anak saya itu mereka, karena saya juga belum tahu ilmunya tentang ain, ya saya ya 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 biasa aja Ustadz gitu loh. Ketika dilem itu terus dilem, dan saya masih ingat orang yang selalu ngelem itu masih ingat Ustadz. Apakah yang satu ini beliaunya sudah meninggal, Nggih. yang satu belum. Dan pernah juga anak saya kecil itu sama ipar saya itu begini kan, karena anak saya kan aktif banget tuh, yang nomor 2 itu Mas Ahsin. Mas Ahsin itu kan aktif banget ketika usia 2 tahun atau 3 tahun itu ipar saya mengatakan seperti ini, ya iku bocah lek diombeni susu apa? Susu itu yo intinya nakal gitu loh Ustaz. Apakah itu juga bagian dari lemparan ain gitu Ustaz? Umpama kita sudah tahu yang melempar ain itu, apakah kita bisa minta tolong ke beliaunya itu bisa Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya, Bunda Dewi, ini pertanyaan yang menarik banget ya. Dan saya bersyukur ketika Bunda Dewi cerita sudah mengarah siapa yang dulu sempat melempar air gitu nggih. Nah, mohon ini diperhatikan dulu rambunya nggih. Ketika kita mengetahui ada orang-orang tertentu di masa lalu yang betul-betul suka memuji banget berlebihan gitu nggih, dan terduga memang beliau yang melemparkan air, mohon tidak dipersepsikan orang ini jahat. Ini kalau kita tidak sedang membahas tentang ain yang hasad ya, tapi ain yang memuji. Sebentar nih Bunda, mohon izin sebentar. Iki muter kan? Tanganan aku ya. Ngiri. Oh. Ya sebentar. Benar. Oke. Jadi jangan mempersepsikan kalau misalnya kita nanti mau minta bekasnya, itu orangnya seakan-akan tertuduh jahat gitu loh. Itu yang sering dipersepsikan soalnya. Ini bukan kita sedang tidak membahas sihir gitu ya. Tidak sedang membahas santet gitu mboten. Jadi jangan sampai terkesan misalnya, Bu, saya boleh minta bekas wudhunya, saya boleh minta bekas air minumnya gitu. Nah, ketika melakukan interaksi permintaan seperti ini, jangan sampai orangnya ini terkondisikan dia jahat yang karena sudah merusak kehidupannya Mas Ahsin gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu supaya nanti tidak sampai hubungan kita dengan orang ini menjadi buruk gitu ya. Nah, sehingga nanti pendekatan yang dilakukan oleh Bunda Dewi, kalau sudah tahu siapa di masa lalu yang melempar ain, tugasnya lebih gampang banget, nggak pakai ruqyah nanti ya. Jadi tinggal minta bekas wudhunya boleh, bekas air minumnya boleh, apa saja boleh sebenarnya, monggo aja gitu kayak. Nanti digunakan untuk diminumkan ke Mas Ahsin. Kalau itu memang air minum, diniatkan mohon pertolongan Allah untuk membatalkan ain yang di masa lalu terlempar dari pujian-pujian dari ibu yang tadi itu. Oke, sesimpel itu Bunda Dewi. Alhamdulillah kalau sudah mulai tahu banget kemungkinan indikasinya itu mengarah ke oknum tertentu gitu ya. Enak malah, batalnya cepet banget. Ya saat itu juga gitu nggih. Apakah dampak dari ain itu untuk anak-anak itu mungkin kan dia sudah terbuka untuk sholat itu akhirnya males sholat itu, apakah itu bagian dari dampak dari ain Ustaz? Nggih, betul. Jadi ini lumayan sering loh kasus seperti ini.
itu bukan hanya pokoknya yang disifati itu apa itu yang nanti akan rusak. Jadi misalnya, anaknya ini pintar bergaul ya, nantilah jadi menyendiri. Anak ini loh Iya. rajin ke masjid ya, nantilah angel diajak ke masjid setelah itu. Anak ini hafalannya banyak ya, prestasinya bagus, nantilah setelah itu jadi malas untuk diajak nambah hafalan. Nah ini Iya. sifatnya ain, betul, termasuk itu. Makanya nanti ini dengan catatan ya, karena saya sudah mengenal Bunda Dewi, Masya Allah, semoga Allah Ini si kakak, memberkahi. Ustaz. Hah? Yang ini Bu Asim, si kakaknya, si Oh si kakak. kakaknya, Iya, Safa. iya Mas Si Syafa, ya. Mas Mas Safa Syafa. ini ya. Oh Ya. iya. Jadi alhamdulillah saya sudah mengenal cukup baik dengan Bunda Dewi ini, sudah banyak pindah kuadran, beliau ini luar biasa gitu ya, barakallahu fiik. Nah, asalkan bukan karena luka batin masa lalu atau bukan karena salah toxic parentingnya, maka kalau kita udah berusaha ngajak ke masjid, sudah ngajak belajar kok tetap sulit, nah ini cirinya ain. Dan perhatikan ada dannya, semua perubahan perilaku yang mendadak dan tidak kunjung sulit untuk berubah menjadi lebih baik lagi pada sudah dituturi, itu mesti diikuti dengan salah satunya ya, yang paling sering ya tadi itu saf'ah. Jangan lihat, apakah selama ini Mas Safa itu sering pucat, nggak ada sebab yang jelas, wajahnya ketok pucat, sering keringat dingin, lajeng kalau tidur itu angel tangenane, angel Ya, sulit dibangunkan. ya. Terus kemudian sering ngomong ke umiknya tuh, Mi awakku kok mau males ya Mi, padahal nggak sedang sakit gitu nggih. Terus bawaannya ngantuk padahal tidur sudah cukup. Nah, kalau perubahan tadi itu sulit ditotok kembali, diikuti beberapa tanda yang spesifik tadi, nah itu pertanda kasusnya Mas Safa itu karena lemparan air tadi, Bunda Dewi. Nggih. Berarti antara psikosomatis juga ada toksik, juga ada ainnya nggih Ustaz itu nggih. Mereka sering gandeng runtung untuk menghancurkan kehidupan Oh, kita, betul. nggih. Karena kadang saya tuh susah mengerti dengan kakaknya ini. Kadang kalau saya ketika kita diskusi gitu, cita-citamu apa sih Mas? Cita-citanya itu Masya Allah Ustadz ini jadi pendakwah. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, Amin. amin. Nah itu tapi kadang ya ngaji, tapi kadang kalau sudah tidur itu Ustadz, kalau sudah tidur itu is enggak, dia enggak mikir tanggung jawab sama sekali. Ini waktunya sholat apa pokoknya ya tidur gitu loh. Kalau dia ketika melek ya sadar mau sholat, tapi ketika sudah tidur itu apakah itu juga indikasi memang indikasi ain itu seperti itu gitu loh Ustadz. Iya, itu salah satunya, betul banget. Betul banget. Hmm, ya, Gangguan ya, tidur itu bukan hanya sulit tidur, tapi kalau udah tidur sulit dibangunin. Itu juga iya, bagian dari tanda-tanda ain. Nah, iya itu makanya sekarang kan Mas Ahsan kan Mas Safa ini kan sudah Masya Allah sudah jauh lebih lebih daripada yang dulu gitu loh. Cuma ya itu saya kadang mikirnya itu apakah ini juga bagian dari ain ketika dia sudah tidur lupa tanggung jawabnya dia. Tapi ketika dia ditanya dia itu pasti dia ingin dakwah, dakwah ke kemana-mana gitu loh Ustaz. Alhamdulillah, senang banget. Gitu, ya, sampun berarti kita cuma butuh untuk minta umpama yang sudah meninggal itu minta pakaiannya gitu boleh nggak Ustaz? Oh, enggak boleh. Ayo, ini hati-hati. Ayo, ini pertanyaan bagus banget. Alhamdulillah keceplosan dari Bunda Dewi nih. Ingat, yang dimaksud minta bekas itu ada bekasnya, bukan pakaian sing wis disetrika tahunan gitu, ya hilang bekas. Enggak begitu Oh, maknanya. Ayo, oh, ngelilir semua oh, sadar, bukan begitu loh maknanya ya. Oh, kemarin waktu saya jelasin tentang bekas gagang pintu, ayo diinget-inget lagi materinya. iya. Ini Oh, kalau baju yang sudah pernah dipakai sudah dicuci lagi itu berarti nggak ngepek ya itu. yo ilang wisana bape ngawur jenengan iki. Ya opo gak rewet ayo gak boleh salah paham, gak boleh gagal paham. Ini Bunda Dewi pekan lalu bolos ini. Bolos. Iya, lewat streaming YouTube saya mengikuti yang YouTube.
Iya, jadi itu kalau boleh saya mohon izin memberikan perumpamaan ya, tapi ini bukan sama persis, agar mudah dipahami gitu aja. Ini seperti halnya anjing mencari jejak pelaku pencurian. Nah, itu persis kayak gitu. Itu juga ngirim sihir juga pakai metode konsepnya yang serupa dengan itu. Jadi misalnya pencuri tadi itu sandalnya ketinggalan di rumah kita. Nah, terus kita pakai anjing pelacak. Anjing pelacak itu bisa mencium bekas kakinya, bekas keringat, mohon maaf lebih spesifik itu bekas keringat. Terus kemudian dia disuruh mencari orang yang keringatnya sama dengan yang ada di sandal itu. Itu mesti ketemu, nggak mungkin ketukar sama tetangganya. Nah, sama halnya jin yang memanfaatkan, setan yang memanfaatkan ain tadi itu. Nah, kalau misalnya bekasnya yang digagang pintu itu, pegangan tangan itu belum hilang, nah itu nanti sama, ketemu sama pelakunya. Nggak ada orang yang memiliki bekas yang sama persis di dunia ini. 2 orang aja nggak ada, mesti spesifik. Kayak sidik jari begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga nanti kalau misalnya pakai bekasnya kopiah, itu sebagian ulama menulis bekas kopiah yang dipakai begitu nggih. Asalkan keringetnya masih di situ, bekasnya masih ada di situ. Kalau kopiahnya udah dicuci, kopiahnya udah dikeringin, udah nggak bisa. Sama seperti pakaian tadi. Kalau misalnya hari ini dipakai, ini pakaian saya ngelempar Bunda Dewi ini Ain nggak sengaja gitu nggih. Nah, pakaian saya yang saya pakai hari ini itu bisa dipakai selagi belum dilondrekan gitu loh. Nggih. Jadi bekas yang dimaksud saya di sini itu dalam materi kita bekas masih ada tuh, ibaratnya itu baunya, bekas keringatnya, bekas air minumnya begitu, bekas air wudhunya. Nah, itu nggih. Jadi mohon jangan dikategorikan kayak kita pakaian bekas pakai, bekas layak pakai yang sudah dicuci, itu enggak bisa, ya. Mohon dimaknai makna bekas ini dengan benar. Oke, berarti ini untuk yang sudah meninggal ini kita rukyah nggih anaknya. Kita rukyah gitu. Nggih. Kita rukyah, kita batalkan ainnya itu. Itu yang merukyah itu anaknya sendiri apa kita, Ustaz? Selaku Boleh orang tua. sama aja Bunda, boleh. Yang penting rukyahnya syar'i, mau dilakukan sendiri boleh, dibantu orang tuanya juga bagus, enggak apa-apa. Kalau udah gede dan merasa mampu merukyah sendiri, dirukyah mandiri enak. Lama kita rukyah, habis itu air minumnya kita kasihkan ke anaknya gitu nggak Ustaz? Bukan harus mandi nggih? Oh iya, betul. Dikasihkan anaknya minumnya, diminumkan. Oh, iya. Berarti kalau yang satunya itu masih, beliaunya masih ada, itu berarti kita minta ke beliau itu, tapi dengan harus dengan kata-kata yang tidak menyinggung. Nggih. Nggih. Oke. Ya, insya Allah paham Ustaz. Nggih. Nggih. Sudah Mbak Iva? Oh, iya Mbak. Sudah. Ini kan sudah jam 9:30. Tapi itu ada satu pertanyaan lagi sebenarnya di. Kira-kira Ayahanda gimana? Berkenan di? Gak apa-apa. Silakan, saya ngikut Bunda Chandra sama Bunda Iva, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Sari Umurendra. Bunda Sarinya berkenan nggak open mic? Mau diceritakan sendiri atau saya bacakan pertanyaannya? Bunda Sari. Jadi bisa dibacakan aja enggak apa-apa Bunda. Kalau misalnya yang Bunda Sarinya butuh hanya dibacakan enggak apa-apa. Kecuali nanti ada beberapa poin yang saya perlu untuk tanyakan, mungkin Bunda Sari bisa muncul nanti. Iya. Izin tanya ya Anda, Kakak Ana saat ini kondisi fisik dan juga psikisnya sedang sakit. Secara fisik beliau kurus, kulit menghitam, dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Secara psikis beliau susah untuk diajak bicara untuk mengeluarkan semua unek
unek-uneknya yang selama ini menjadi beban. Ana merasa ini efek dosa-dosa masa lalu beliau yang afwan Ana tidak bisa menyebutkan di sini karena ini merupakan aib beliau. Yang Ana ingin tanyakan, apa yang harus Ana lakukan? Ini hanya bisa mendoakan beliau juga mengajak bicara dari hati untuk beliau bertobat, baik istighfar dan melupakan semua yang buruk-buruk di masa lalu agar plong, meminta maaf pada mereka yang mungkin pernah dizolimi meski agak susah. Beliau diam mendengar, tapi masih seperti ada beban berat. Oh iya, Mami Ana dulu sering membanggakan beliau, memuji beliau yang tinggi, tampan, banyak yang suka, dan sebagainya. Apakah ini bisa jadi ain buat beliau? Mohon nasihatnya ya, Nda. Oh, hoi. Y, sate. Ayah sudah? Y, ayah Anda? J, Sudah? iya, sampun, nggih, sudah. Ini yang sakit tadi, mohon maaf, suami ya atau anak ya? Kakaknya kayaknya ini. Oh, Kakaknya, kakak. kakak. Iya, jadi kalau kasus seperti ini memang mohon maaf ya, mohon maaf banget. eh, Lumayan sering kalau kaitannya sama gangguan ginjal ini. Ya, gangguan ginjal ini sering banget nyerempetnya itu ke arah air. Itu paling sering. Nah, selain jantung maksud saya, yang paling sering memang jantung. Nah, namun ginjal ini cukup sering nyerempetnya itu ke ain sama sihir. Ain sama sihir itu lumayan sering yang merusak di bagian itu. Nah, namun untuk Bunda Sari yang bertanya tadi, sebenarnya memang perlu ngobrol ya. Cuman kalau itu memang dianggap sebagai aib ya tidak perlu. Yang penting nanti bisa membersamai kakak yang sakit tadi itu. Jadi yang pertama, kalau berdasarkan sependek yang kami pahami dari rekam medis yang ada, penyakit yang tadi disebutkan itu sering banget pemicu terbesarnya adalah dia itu tertekan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Itu sering banget penyebab pertamanya itu. Jadi dia tuh merasa tertekan banget, itu bisa datang dari orang tua, bisa datang dari pasangan, bisa datang dari pekerjaan. Intinya kesehariannya itu dia tidak bisa bahagia lantaran tekanan ini. Maknanya kalau dari kami, hampir rata-rata penderita penyakit ini ketika mengalami tekanan dia itu merasa enggak apa ya, orang Jawa bilang itu enggak punya ungap gitu ya, bahasanya enggak punya kesempatan, ketika enggak cocok enggak berani ngomong, ketika ada yang apa ya enggak bisa sependapat dia itu menahan diri karena takut adanya tekanan-tekanan itu tadi. Nah, mau keluar dari pekerjaan nanti khawatir begini dan begitu. Itu penyebab pertamanya. Terus kemudian ya penyebab yang kedua, orangnya ini biasanya, ya sebentar sambil ini lagi agak macam. Orangnya itu banyak memendam, Bunda. Orang seperti ini banyak memendam luka batin. Dan memang biasanya, tidak selalu ya, tapi yang sering mendapati ujian penyakit seperti ini itu orang-orang yang tipenya itu pragmatis. Yaitu orang-orang yang ketika ada ketidakcocokan, ketidaksukaan, dia memaksakan diri untuk tampil baik-baik saja. Tapi di dalamnya tuh luka batin tuh grogoti banget. Tapi demi ketenangan, demi kedamaian rumah tangganya, ketenangan bersama rekan kerjanya, dia menahan diri. Dan psikosomatisnya mesti bunyi di situ, Bunda. Nah, itu hati-hati, ya. Sebentar, mohon maaf, sebentar.
mohon maaf ya. Nyalip truk menakutkan bau jalannya sebentar. Iya. Jadi saya ulangi lagi demikian nih Bunda. Jadi saya minta tolong banget luka batinnya ini diperbaiki dulu dari sisi sini. Dari beberapa poin yang tadi saya ceritain, itu sangat merusak ginjalnya. Dan yang paling penting dari rekam medis kami yang ketiga yang sering menjadi masalahnya, mohon maaf ya Bunda, tapi ini demi kebaikan kakak ya supaya cepat sembuh. Penyebab ketiga yang paling menjadi penyebabnya adalah si kakak ini kurang bisa memberikan filter untuk dirinya sendiri. Dia berusaha untuk memasukkan semua omongan orang tuh. Nah, ini bahaya banget untuk ginjalnya ini. Ini bahaya banget untuk ginjalnya si kakak. Kalau nanti tidak diperbaiki dari 3 poin ini, upaya medis, cuci darah dan lain-lain itu akan terus umur hidup. Nggak ada pulih-pulihnya karena tidak disentuh akar permasalahannya. Nah, ini 3 poin dulu yang perlu diperhatikan sama Bunda Sari untuk membersamai kakak yang sedang sakit tadi itu. Terus kemudian setelah dibantu untuk mendetoks 3 penyakit hati tadi dalam jiwa kakak, nanti dilakukan, itu kan maksudnya tadi Bunda Sari ngajak taubat itu enggak? Itu kaitannya sama ini juga ya, kaitannya sama 3 poin tadi. Nah, nanti yang kedua diusahakan untuk terapi Al-Qur'annya. Terapi Al-Qur'annya dilakukan betul, baik yang 1 jam sehari, yang tadi sudah saya ceritain, dan juga yang satu itu jangan berlebihan, karena penderita ginjal nggak boleh. Tapi sebatas tetap harus dilakukan, tapi nggak banyak-banyak. Nggak banyak-banyak. Kalau penyakit masalah seperti kakaknya tadi itu kan kaitannya sama air minum, nggak boleh berlebihan. Semuanya tertakar. Oke. Nah itu yang penting dilakukan tidak harus 1 liter, dikit aja kasihan soalnya nanti bebani ginjalnya. Nah ini. Terus kemudian yang selain obat-obatan medisnya, nanti diusahakan kalau Bunda Sari tahu ini ya, daun meniran. Itu Masya Allah keren banget ya. Daun meniran, itu nanti tambahkan sedikit kelor, tapi kelornya nggak boleh banyak-banyak. Kelornya sedikit, tambah daun menirannya yang dominan. Nah, kalau misalnya memungkinkan di situ ada kumis kucing, nah, tambahkan sedikit. Itu Masya Allah bagus banget untuk membantu memperbaiki apa-apa yang rusak. Nanti di seduhannya itu diruqyah dulu, di terapi Al-Quran dulu. Nah, ini nanti akan meningkatkan daya sembuhnya menjadi berlipat-lipat gitu nggih. Nah, ini beberapa poin yang bisa dilakukan untuk kakak ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang disertai keberkahan. Oke, demikian Bunda Iva, Bunda Chandra. Ayahanda, ini ada pertanyaan. Ini sepertinya tadi sempat terlewat di chat. Jadi ini Bunda Ika bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saya punya online shop. Selalu upload foto di status WA dan medsos lain. Bunda, mohon maaf boleh diulang kalimat pertama, saya kurang jelas. Oh iya, Assalamualaikum Ustadz, saya punya online shop. Oh iya. Lalu upload foto di status WhatsApp dan medsos lainnya. Kalau upload foto untuk promo, saya mengawali dengan kata Bismillah dijual, bla 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 bla. Apakah seperti itu Ustadz untuk menghindari ain atau ada masukan lainnya? Jadi untuk mengawalinya itu loh Ustadz. Gimana? Oh iya. Jadi kalau kita kembali kepada ini ya, kepada kaidah dasarnya, sebenarnya pensifatan apapun, baik itu milik kita pribadi, ataupun kita sedang mensifati orang lain, itu diikuti dengan penyebutan nama Allah atau doa keberkahan. Adapun teknisnya cukup beragam. Oke, nanti boleh menggunakan Masya Allah,
la quwwata illa billah. Saya menjual mobil baru saya. Wah, misalnya begitu. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Saya menjual cendol buatan saya. Nah, begitu. Oke. Jadi intinya kita itu memang namanya jualan harus menunjukkan apa sih keunikannya produkku, apa kelebihannya. Itu harus ditunjukkan, memang namanya orang jualan. Namun supaya hati kita itu terkondisikan netral, tidak bangga diri, tidak membangga-banggakan kelebihan kita, maka kita netralkan sejak awal. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua ini adalah kehendak dari Allah, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Bismillah, aku jual kerupukku, aku jual mobilku, aku jual bungaku. Nah, ngeten. Itu indah banget. Bukan hanya untuk menetralkan menangkal ain, tetapi juga menetralkan jiwa kita supaya tidak sampai muncul yang itu akhirnya membuat kita tidak menisbatkan kepada Allah pada kemampuan diri. Nah, demikian Bunda Chandra, Bunda Iva. Ya Ustadz, ini karena sudah jam 9.43, satu pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini ada Bunda yang sudah raise hand dari tadi. Ini Umu siapa nih? Umu Afsyaf? Mungkin bisa open mic? Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bunda silakan bertanya. Ya, afwan Ustaz. Ini sebenarnya tadi sudah saya sudah tulis tadi di di pesan yang itu, mungkin belum terbaca. Saya kan sebenarnya bukan saya sih, dari instansi atau di kantor ya biasanya itu Ustaz, bahwa sebenarnya kan kalau Bunda mohon maaf sebelumnya saya mohon maaf, entah apakah hanya di HP saya atau bagaimana, saya kurang bisa mendengar, kurang jernih. Suaranya sudah keras, cuma kok kurang jernih ya? Apa di HP saya aja? Oh iya, saya dengarnya jelas Ustaz. kurang dekat mungkin Bun. Iya. Bagaimana Ustaz? Sudah jelas? Bun, Ayahanda sudah dengar dengan jelas? Kalau suaranya Bunda Iva jelas. Oh, gitu. Coba ngomong lagi. Coba saya pindah dulu. Ya. Sudah jelas? Sudah lumayan Bunda. Ya, silakan. Sudah. Ustaz, sudah jelas sih. Oh, bentar. Udah jelas belum ya? Atau dibacakan pertanyaannya? Iya. Kalau untuk pasang foto itu kan sebenarnya berpotensi untuk ain ya Ustaz ya. Tapi ini biasanya kalau di kantor atau instansi itu kan kita diwajibkan untuk mengupload foto profil kita. Nah di sini biasanya kan suami saya itu jika dia achieve atas atau biasanya ya kayak pencapaian gitu kan sama kantor di posting fotonya, lalu dengan itu kata-kata ini itu bahwa telah achieve dan lain sebagainya, sebenarnya bukan dari diri kita sendiri yang mau Ustaz, karena saya sendiri juga sudah tahu bahwa ain itu amat sangat berbahaya ya. Nah kalau dari kantor seperti itu yang memposting atau mengupload tanpa kita ada ujub, biasanya memang nggak sedikit itu yang iri atau tidak suka gitu Ustaz. Dan
dampaknya memang yang saya pernah japri di Ustadz itu, tiba-tiba suami saya kan sakit ya, sakit yang memang dari rumah sakit itu tidak bisa mendiagnosis dan penyakitnya berpindah-pindah gitu Ustadz. Dan sampai sekarang pun karena suami saya takut untuk periksa lagi, jadi nggak periksa lanjutannya gitu Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah memang dari dampak foto-foto yang di share oleh kantornya, diupload ke medsos atau ke media sosial yang lain itu sangat berdampak sekali gitu ya Ustaz. Oke, Ayahanda terdengar jelas dengan pertanyaannya Bunda tadi. 80% bisa memahami. Barangkali Bunda Iva bisa menambahkan 20% yang saya kurang jelas. Nggak apa-apa. Ya, jadi bertanya karena bagaimana menyikapi jika kantor tempat kita bekerja itu memajang foto kita bersama instansi, padahal bukan kita yang pasang. Lalu bagaimana ya Ustadz? Karena foto-foto seperti itu tuh wajib dipajang. Dan apakah ada doanya Ustadz sebelum kirim foto buat instansi atau kantor yang melakukan? Biar kita lain. Padahal kita sendiri tidak ada unsur ingin upload foto. Karena ada yang bilang apapun itu pun tergantung dari niat di hati. Itu bagaimana Ustadz? Oke, Ayahanda. Kurang J. lebih Insya Allah sampun bisa dipahami dengan baik. Ya inilah yang menjadikan kita itu jadi ewo pakewo ya. Kita hidup bersama dengan aturan-aturan yang memang itu sangat membahayakan, gitu nggih. Nah, namun kalau kita nggak ikut aturan itu ya repot juga, wong itu juga sistem dalam pekerjaan kita, gitu nggih. Nah, sehingga yang bisa dilakukan kalau kita dalam keadaan seperti ini harus betul-betul waspada. Harus betul-betul waspada itu maknanya jangan sampai kita lengah atau lupa nggak bangun perisai diri. Itu yang pertama maknanya waspada. Yang kedua, kalau kita sudah berlelah letih membangun perisai diri, jangan dirobohkan. Nah, ayo kita bahas sedikit. Ini saya cerita bagaimana penjelasan beberapa ulama terkait kronologisnya gitu ya. Ini kurang lebihnya, tidak harus sama persis seperti ini. Cuma polanya hampir sama memang. Mau ain, mau itu sihir, mau itu gangguan jin gitu nggak. Nah, nanti di kesempatan lain saya tunjukkan dalilnya karena ini tidak bisa membuka kitab gitu nggak. Intinya begini, Allah itu pada asalnya sangat sayang kepada kita semuanya, kaum muslimin ini. Sehingga setiap kita itu selalu Allah turunkan malaikat untuk menjaga kita. Menjaga dari beragam keburukan semuanya. Baik itu yang ditimpakan oleh sihir, gangguan jin, ain, kecelakaan, terus dicium nyamuk Aedes aegypti, disayang. Apapun bentuk keburukan, sebenarnya Allah tuh yang jagain kita. Sayang banget. Salah satunya menurunkan bodyguard itu. Nah, namun kita lengah. Beberapa ulama menjelaskan gara-gara kita lengah, hari itu kita berbuat maksiat, akhirnya Allah angkat bodyguard-nya itu. Allah angkat penjagaan dari diri kita nih. Sehingga kita akhirnya mudah banget dibersamai oleh keburukan-keburukan itu. Nah, ini yang saya maksud perisai, gitu guys. Sebentar. Nah, perisai ini harus kita mulai belajar untuk membangun yang pertama ya. Jadi kita bangun dengan ketaatan. Barang siapa menjaga Allah, Allah pun akan menjaga dirinya. Maknanya kita jangan sampai lupa. Kita setiap hari harus membangun ketaatan. Harus membangun ketaatan kepada Allah. Kewajiban-kewajibannya terutama yang harus dipenuhi dahulu.
terus kemudian yang sunnah-sunnah ditegakkan. Itu Allah akan menjaga kita semuanya. Ya. Terus kemudian kita udah zikir pagi petang, sudah setiap beraktivitas berdoa, kita berusaha melakukan kewajiban-kewajiban kita, itu sudah melakukan perkara yang berat. Namun jangan dirobohkan dengan kemaksiatan. Habis subuh sudah melakukan zikir pagi. Lah nanti berangkat kerja, di belakang truk ada gambar perempuan yang pakaiannya minim. Nggak disalip-salip truknya, dinikmatin gitu di belakangnya truk. Ya perisainya dicabut lagi deh. Nah, ini yang akhirnya membuat kita menjalani keseharian kita tuh tanpa perlindungan sama sekali. Karena apa yang kita bangun, kita rusak sendiri dengan kemaksiatan. Nah, ini yang pertama. Oke. Jadi saya minta tolong banget, karena kita tidak bisa menghindar dari aturan yang membahayakan kita sebenarnya itu, membahayakan kita semuanya, membahayakan teman-teman sekantor juga. Maka yang bisa dilakukan, memastikan perisai itu selalu hadir membersamai kita. Supaya, nah ketika nanti ada lemparan sihir, lemparan ain, ada gangguan jin, ada keburukan, itu tertolak, tertangkal karena kita masih memiliki perisai yang memadai. Nah, kronologisnya seperti apa? Diceritain meskipun setiap kasus kadang berbeda, cuman polanya serupa. Apa itu? Misal ya, seseorang dengki kepada keberhasilannya bunda, keberhasilannya bapak di kantor. Terus kemudian itu menjadi penyebab lemparan ain yang jahat gitu. Nah, komentar yang disertai kedengkian itu kan disambar oleh setan dari bangsa jin untuk merusak apa yang didengkiin tadi, dipuji tadi itu. Nah, tidak semudah itu langsung makjeleb kena gitu mboten. Mereka misalnya contoh ya, ini yang bertugas menyambar komentar tadi adalah si Mbak Kunti gitu ya, kuntilanak maksudnya. Nah, ketika Mbak Kunti membawa komentar tadi untuk merusak apa yang dikomentari, itu nggak langsung makjeleb kena gitu mboten. Dia itu ngikutin kita, bahasanya begitu. Kita buka kulkas diikutin, kita ke kamar mandi diikutin, kita sarapan diikutin. Untuk apa mereka mengikuti kita? Untuk menunggu sampai celah itu terbuka. Selagi kita masih dalam ketaatan, kadang mereka itu diceritain oleh beberapa ulama itu sedang menunggu celah terbuka itu sampai 1 minggu, kadang sampai 1 bulan, kadang berbulan-bulan. Karena yang ditargetkan terlempar ain tadi terjaga betul kehidupannya. Allah menjaga sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Nah, namun ketika kita khilaf, misalnya kita marah-marah ke istri, marah-marah ke anak. Nah, itu yang akhirnya meruntuhkan perisai kita. Nah, ini kalau saya boleh menambahkan sedikit mendramatisir. Ketika si Mbak Kunti membawa lemparan ain, nanti kan sulit mencari celahnya nanti. Nungguin nggak bisa masuk karena kita masih dijaga oleh bodyguard kita. Nah, nanti si korin, jin korin, kita, masing-masing kita kan ada jin korin. Itu bisikin, ini mohon maaf, ini hanya karangan saya. Tapi polanya memang seperti ini ketika kami meruqyah tuh. Si jin korin akan bisikin si Mbak Kunti yang bawa lemparan ain tadi. Kamu yang tenang, kamu yang sabar. Santai aja, lihatin orang ini, anaknya pulang sekolah nanti lah marah-marah. Nah, akhirnya begitu anaknya pulang, marah-marah. Nah, saat itulah ain masuk. Jeder, jelek sudah, kena kita. Nah, itu saya menceritain kronologis ini supaya ibu yang bertanya dan ayah bunda semuanya memahami. Oh, ternyata masalahnya tuh bukan pada seberapa banyak orang mau melempar sihir ke saya. Terserah orang mau sekampung, mau melempar ain, mau melempar sihir, itu urusan mereka. Salahnya sendiri mengikhlaskan diri dalam keburukan gitu. Yang paling penting bagi kita, hari itu kita dijaga Allah apa enggak? Itu yang paling penting. Menjaga perisai diri, menjaga kedekatan dengan Allah, agar kita itu ditolong sama Allah. Kalau Allah hari itu menjaga kita, perisai kita terpasang sempurna,
Nah, enggak penting lagi orang sak negara mau nyantet, mau ngelempar air, tetap selamat. Mana ada kalau Allah sudah menjaga, terus kemudian luput gitu ya. Enggak mungkin. Nah, ini pesan untuk Bunda yang bertanya tadi, nasihatkan kepada suami untuk jangan lengah, berusaha memastikan hari ini terjaga dengan perisai yang Allah berikan. Jangan sampai dirusak dengan kemaksiatan, dengan amarah, dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Supaya perisai itu selalu melindungi suami dari kultur atau aturan kantor yang membahayakan tadi. J, sampun begitu Bunda Iva, Bunda Chandra. Ye, Baik, Ayahanda, Ustaz. Ya. ini sudah jam 10. Saya izin memberikan kesimpulan sedikit eh, dari Zoom kita malam ini. Karena ini juga sudah merupakan sesi kedua Zoom kita ya, lain. Mungkin ada yang baru bergabung, jadi bisa sedikit memberikan pemahaman tentang AIN ya dari pekan lalu dan hari ini gitu ya. Jadi itu AIN gitu ya. AIN itu merupakan lemparan mata jahat yang ditunggangi oleh setan dan itu bisa dilempar dari penyebabnya bisa dari orang lain, bisa dari diri kita sendiri maupun bisa dari jin. Nah, yang seperti yang dijelaskan oleh Ayahanda tadi, kalau ain itu yang dari diri sendiri itu lebih disebut dengan an-nafas. Dan yang ternyata setelah eh, pelajaran hari ini ya, materi hari ini memberikan pelajaran baru juga untuk saya. Ternyata an-nafas itu adalah yang lebih berbahaya daripada ain sebenarnya ya. Karena itu bisa membuat semua yang kita kagumi di kita sendiri ini akan langsung diambil oleh Allah. Karena anafas itu diikuti kesombongan dan daya rusaknya jauh lebih berbahaya. Dan dari segala bentuk penyakit, ujian berupa penyakit yang kita rasakan itu ternyata sebenarnya itu kita nggak bisa memberikan kesimpulan langsung ya. Apakah itu dari memang karena sakit atau disihir orang, diaini orang atau psikosomatis. Tapi ternyata untuk mm, tahu sakit kita itu apa tuh kita harus pertama kita harus muhasabah diri dulu ya. Terus habis itu kita mendiagnosanya satu persatu dengan telaten. Dan eh, ini dari eh, pelajaran AIN ini pokoknya kita juga harus terus-terusan mengingat ya bahwa apapun itu jangan lupa untuk selalu diikuti dengan kalimat keberkahan. Kalau dari jawaban-jawaban Ayahanda pada saat grup saat voice note di grup eh, ketika memuji seseorang jangan lupa sampaikan kata Masya Allah, Barakallahu fiq. Itu yang simple. Kemudian kalau mau lengkap, Masya Allah, la quwata illa billah. Begitu bukan ya ayatnya yang lengkap ya? Masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian jangan lupa kita harus selalu menegakkan perisai dan mengelola hati untuk jauh dari ujub dan sum'ah. Eh, Kita juga harus berusaha untuk tidak merobohkan perisai yang kita buat. Perisai di sini kita harus menjaga zikir pagi petang kita ya ayah bunda yang sekalian ya. Eh, dan eh, kesimpulan tentang pembahasan ini kali. Ye, ayahanda, ayahanda lagi konsen nyetir nih kayaknya. Iya, iya Bunda Eva. Mohon maaf Oh, ini tadi nyalip. Nggih, oh ye, dengarkan kok. Nggih. ya ayahanda. Ini terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya. Masya Allah, ini sambil nyetir pun masih mau memberikan kami
ilmu yang sangat bermanfaat malam ini. Sama-sama. Saya juga Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Fi amanillah Ustadz, Ayah. Amin. Ma'assalamah. Kalau gitu kita tutup malam ini ya, Ayah Bunda, Ayahanda sekalian. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Ayah Bunda sekalian, monggo diperkenankan untuk live. Jazakallahu khair Ayahanda Kris, fi amanillah. Hati-hati di Ayakum je. Ma'assalamah. Ya Ayah Bunda silakan live, monggo.